Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSI Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Saya berharap, saya berdoa program ini boleh senantiasa memberkati kehidupan setiap sidang jemaat Tuhan. Buat kita lebih bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengenal Tuhan. Dan saya berharap kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, baik, dalam kasih setia, dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Dalam jadwal hari ini, hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sebagaimana nats pembacaan kita, saya diberkati dalam 2 Korintus pasal pertama, ayat ketiga sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 3 sampai ke 5 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya yaitu ucapan syukur. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga diawali Rasul Paulus dengan satu pernyataan, terpujilah Allah. Ini adalah doksologi, ini adalah pujian kemuliaan yang mengagungkan Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang menaikkan segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan. Dan ini didasarkan oleh pengalaman pribadi Rasul Paulus bersama dengan Allah. Dan pengalaman itu begitu penting, pengalaman itu begitu bernilai, bermakna, dan membuat Rasul Paulus semakin bertumbuh dalam pengenalannya akan Allah. Dan berdasarkan pengalaman itu pula Rasul Paulus menaikkan ucapan syukur, doksologi. Tentang apa? Bahwa dia memiliki Allah Bapa yang penuh belas kasihan. Allah Bapa yang penuh belas kasihan bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan yang akan dialami Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus sadar, sekalipun dia memiliki Allah Bapa yang penuh belas kasihan, dalam kehidupannya tantangan, pergumulan datang silih berganti. Tetapi luar biasa yang membedakan dengan orang lain, Rasul Paulus dalam tantangan pergumulan itu tetap menemukan sukacita, damai sejahtera. Bahkan dia bisa memuji, mengagungkan, dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Ada 3 alasan penting. Yang pertama, karena Rasul Paulus mengenal Allah Bapa yang penuh belas kasihan itu juga adalah Allah sumber segala penghiburan bagi hidupnya. Ibu saudara kekasih, pergumulan persoalan pasti akan dihadapi oleh semua manusia. Tidak terlepas kita orang percaya, termasuk Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, murid-murid Tuhan. Tidak pernah lepas dari namanya penderitaan, pergumulan, tantangan, persoalan. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu ketika kita dalam tantangan, pergumulan, penderitaan itu, kita tidak mencari penghiburan di tempat lain. Kita tidak mencari penghiburan di dunia ini, tapi kita mencari penghiburan kepada Allah Bapa kita. Bahkan luar biasa, Allah Bapa yang penuh belas kasihan, Allah tempat penghiburan, tetapi bukan hanya tempat penghiburan, tapi dia sumber segala penghiburan kita. Ini luar biasa. Jadi artinya dalam semua pergumulan, tantangan, persoalan kita, entah itu masalah ekonomi, Allah sumber penghiburan, Allah sumber pertolongan.
Entah itu dalam masalah sakit, penyakit, kesehatan kita, Dia tetap Allah, sumber segala penghiburan dan pertolongan kita. Tentang masalah keluarga mungkin yang kita alami, tetap Dia Allah yang sama, yang menjadi Allah sumber penghiburan kita. Tentang apapun masalahnya, tentang apapun persoalan pergumulan yang kita alami, jangan mencari penghiburan dan pertolongan di tempat yang lain. Jangan mencari penghiburan pertolongan kepada dunia ini. Ibu saudara akan kecewa di dalam pergumulan tantangan hidupmu, apapun bentuknya, bagaimanapun situasinya. Dengar baik, datanglah, carilah sumber penghiburan yang sejati, sumber penghiburan sesungguhnya hanya di dalam Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya Dia Allah Bapa yang penuh belas kasihan, tapi Dia juga Allah sumber. Namanya sumber. Dia tidak pernah berhenti, Dia tidak pernah kewalahan. Dia sanggup kapanpun, dalam situasi apapun, dimanapun Bapak Ibu Saudara membutuhkan Allah sumber segala penghiburan dan pertolongan bagi hidupmu dan hidupku. Haleluya. Sehingga kita tidak boleh bersedih, berduka cita ketika menghadapi pergumulan tantangan. Yang kedua, Ibu Saudara, kita tidak boleh bersedih. Kita harus mengucap syukur, bersuka cita, menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tengah penderitaan. Karena apa? Karena kita pasti mengalami penghiburan, pertolongan dalam segala macam penderitaan yang kita alami. Rasul Paulus menyaksikan, bagi saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Dia menyatakan seperti ini, 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara perhatikan, berarti Rasul Paulus menyatakan kepada kita penderitaan, pergumulan yang dialami tidak sembarangan. Pergumulan yang dialami begitu besar. Bukan hanya begitu besar, begitu berat. Bukan hanya begitu berat, bahkan Rasul Paulus merasa seperti telah dijatuhi hukuman mati. Ibu Saudara, perhatikan, tapi dalam semuanya itu sekali lagi Rasul Paulus tidak putus asa. Rasul Paulus tidak berduka cita. Rasul Paulus tidak kecewa. Rasul Paulus tidak bersedih meninggalkan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tetap percaya bahwa Dia memiliki Allah sumber segala penghiburan. Sekalipun situasi kondisi sudah hopeless, sudah sepertinya tidak ada harapan lagi, tetapi dia percaya Allah Bapaknya, Allah yang dia kenal di dalam Tuhan Yesus adalah Allah sumber segala penghiburan, sumber segala keselamatan yang tidak akan pernah terlambat untuk menolong. Ayat 10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh harapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itu keyakinan yang luar biasa. Kita perlu memiliki keyakinan yang seperti ini. Dalam pergumulan penderitaan apapun yang berat, jangan putus asa. Sidang jemaat Tuhan, jangan sedih. Jangan hilang pengharapan. Karena kabar sukacitanya, engkau dan saya punya Allah Bapa sumber segala penghiburan, yang sanggup menghibur dan menyelamat kita dalam segala penderitaan kita. Adakah penderitaan pergumulan kita lebih besar dari penderitaan pergumulan yang dialami Rasul Paulus? Ketika di Asia Kecil, dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan dia sudah boleh dinyatakan mati. Tetapi Allah sumber penghiburan menyatakan kuasa kemuliaannya
Rasul Paulus diselamatkan. Rasul Paulus dibangkitkan. Dan kalau kita melihat bagaimana kesaksian Rasul Paulus juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Penderitaan demi penderitaan dia alami. Begitu panjang daftar penderitaan Rasul Paulus. Dia menyatakan di dalam ayat yang ke-24 dalam 2 Korintus pasal 11, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak orang saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, aku kedinginan dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi dalam urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat. Begitu daftar panjang Rasul Paulus jelaskan penderitaannya. Tetapi dari semua penderitaan itu Rasul Paulus menemukan kebenaran yang luar biasa. Dari kematian, dari pergumulan, dari penderitaan yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami. Dan aku yakin Dia akan terus menyelamatkan kami. Sebab kepadanya lah kami menaruh harapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Layak untuk menaikkan doksologi kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia Allah sumber segala penghiburan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya kemampuan untuk menghibur orang lain. Inilah maksud dibalik penderitaan, pergumulan yang Allah izinkan. Bukan Allah tidak punya maksud dan rencana. Allah punya maksud yang begitu indah, begitu luar biasa. Melalui penderitaan pergumulan itu Allah ingin melatih kita, Allah ingin memperlengkapi kita, Allah ingin mendewasakan kita, Allah ingin membuat kita coba bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Dia. Dan itu akan memperkaya kehidupan rohani kita. Itu akan memperkaya kehidupan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dan dengar baik, pengalaman Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan itu memberikan power, kuasa untuk Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi orang lain. Dengan apa? Menjadi pengalaman itu, menjadi kesaksian untuk menghibur dan menguatkan saudara-saudara seiman yang lain. Sehingga akhirnya mereka yang dalam penderitaan memperoleh penghiburan dan kekuatan melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara. Dahsyat bukan? Sehingga tidak ada alasan untuk kita bersedih, berduka cita di dalam penderitaan. Malah sebaliknya kita menaikkan doksologi ucapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, Allah sumber segala pertolongan. Dan kau dan saya punya kemampuan untuk menghibur orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu dalam doa. Mengucap syukur buat kebenaran pagi hari ini. Berkat firman Tuhan meteraikan dalam hati hidup kami. Jadi pegangan dan sandaran kehidupan kami hari-hari ini. Di waktu-waktu yang begitu berat dalam pergumulan persoalan apapun yang kami alami hari-hari ini. Kami percaya firman Tuhan menjadi sumber penghiburan, sumber pertolongan. Sehingga kami akan tetap kuat, kami survive, bahkan kami akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Dan itu akan memperkaya rohani kami, pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Sehingga kami punya kemampuan untuk menghibur saudara seiman kami yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan atas kami semua. Perlindungan, penyertaan, pimpinan dalam aktivitas hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.